susah teman-teman Baru di prospek. Iya, itu tantangan di awal pasti ada seperti itu. Tapi ingat bahwa apa artinya ketika sebuah penolakan itu pastilah kabar buruknya adalah setiap menjalankan sebuah usaha pasti ada penolakan ya. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa memiliki kehidupan yang bebas mengenai keuangan dan waktu itu. Jadi asal mengingat impiannya begitu ya. Cita-citanya. Jadi ibaratnya kalau kita naik mobil kita melihat kita ngarepin lampunya hijau terus kan nggak mungkin. Kita pasti ketemu lampu merah dan itu nggak jadi masalah kalau ada lampu merah kan, ya kan? Karena kita impian kita lebih besar daripada sekedar lampu merah tadi. Ya, gitu. Kalau Pak Joko nih, kenapa menurut Pak Joko banyak sekali stigma negatif tentang MLM? Ya, saya masih ingat sekali sekitar tahun 90-an stigma itu belum ada. Terbentuk setelah ada dua sebab kalau saya lihat ya. Yang pertama karena adanya perusahaan-perusahaan yang berkedok MLM tapi sebenarnya dia money game. Money game itu dia menarik dana dari masyarakat dan akhirnya dibawa kabur. Sehingga membuat orang jadi kapok, paranoid dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua karena perilaku dari para distributor atau pemain MLM dari multi level yang benar, tetapi mereka overclaim terhadap terhadap produknya misalnya. Iya, misalnya produknya bilang oh ini bisa menyembuhkan dari penyakit kudis sampai kanker gitu. Overclaim atau overclaim terhadap marketing plan-nya. Dia bilang ini nggak perlu bekerja tapi bisa dapat uang dan uang itu terus seperti bunga bank. Itu yang atau menjelek-jelekan perusahaan lain atau profesi lain atau mengundangnya nipu. Dia bilang mau makan tapi dijebak. Itu yang akhirnya membuat stigma negatif. Kami terus mengingatkan Anda bahwa Anda dapat ikut berpartisipasi dalam dialog hari ini. Caranya adalah menelpon ke 02158322 dan Anda dapat bertanya karena kami akan membahas bagaimana cara membedakan antara perusahaan MLM yang benar, nakal dan juga perusahaan MLM yang baik, dan juga bagaimana apakah ada sanksi jika para distributor tersebut overclaim atau menipu dari para customernya. Oke, kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami. Kami akan lanjutkan dialog mengenai bisnis MLM. Pak Joko, kita bedakan nih, ada perusahaan yang nakal, ada distributor yang nakal ya. Kita berbicara mengenai perusahaan yang nakal. Bagaimana cara membedakan antara perusahaan ini benar MLM dengan jujur dan juga atau perusahaan yang money game? Ya. Pertama tentunya kita lihat legalitasnya. Karena perusahaan penjualan langsung itu harus mengantongi izin khusus. Beda dengan penjualan umum. Dan itu harus ditujukan pada saat distributor menawarkan. Betul, produk. Itu harus ditanyakan. Jadi distributornya menanyakan legalitasnya. Itu namanya SUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Jadi tidak boleh hanya cuman SIUP, tidak boleh menjalankan penjualan langsung atau networking atau MLM seperti ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya marketing plan-nya. Marketing plan-nya seperti apa? Sebenarnya bagaimana sih membedakan ini MLM yang benar atau ini MLM yang mungkin cuman kedok saja, tapi sebenarnya cuman menarik dana masyarakat dari marketingnya, marketing plan-nya. Jadi kita lihat bonusnya. Kalau MLM yang benar itu bonusnya didapatkan dari produk yang terjual. Jadi kita membangun jaringan, produk itu terjual, dari situ kita mendapatkan bonus komisi dari penjualan produk. Itu basic yang benarnya, iya. Tetapi kalau MLM yang money game itu penjualan ke distributoran. Jadi kita ngerekrut orang, kita mensponsori orang, kita dapat bonus dari situ. Jadi bukan dari produk yang terjual. Bukan dari produk. Memang sebagian mengkamuflase seperti ada produk. Seperti contohnya mungkin ada uang muka motor atau mungkin voucher pesawat, tapi sebenarnya vouchernya mungkin susah didapat atau mungkin uang muka motornya nggak dapat dan sebagainya. Yang produk itu hanya sebagai kedok. Tapi rata-rata sistem MLM yang ada di Indonesia adalah jika kamu merekrut orang, maka kamu akan mendapatkan poin atau kamu akan mendapatkan level yang lebih tinggi di dalam sistem tersebut. Itu bagaimana Pak? Karena ini hal yang common atau hal yang... Iya, sebenarnya berbeda antara merekrut dengan belanja itu sebenarnya kegiatan yang berbeda. Waktu kita merekrut orang seharusnya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Jadi bagaimana kita mendapatkan keuntungan itu? Kita harus membantu orang itu pemahamannya, kepercayaannya dan sebagainya. Kita tingkatkan SDM-nya sehingga dia bisa menjual, bisa percaya diri, membangun. Nah dari situ
terjadi omset produk, Iya. nah dari situ kita dapat bonus. Komisi Harusnya benar lagi. begitu. Yang seharusnya yang benar. Tapi Ya. kalau memang ternyata memang ada yang saat ini sudah berjalan mendapatkan komisi dari dua hal tersebut, baik dari merekrut orang maupun dari produk, itu sebenarnya tidak masalah ya, Pak Joko ya. Sebenarnya merekrut tidak boleh dijual belikan, itu yang dilarang. Oke. Merekrut tidak boleh. Jadi bukan jualan keanggotaan, Iya. tapi jualan produk, itu yang benar. Oke. Apa akibatnya Pak jika merekrut orang juga mendapatkan uang? Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya bukan produk yang dijual, tetapi keanggotaan yang dijual. Jadi seperti arisan berantai dan sebagainya itu akhirnya tidak produktif. Kita cuma rekrut Tapi orang. adakah sanksi untuk MLM yang sekarang ini berjalan yang memberikan komisi kepada mereka yang merekrut orang? Sekarang ini pemerintah sudah menutup banyak MLM yang seperti itu. Banyak berita-berita yang ditutup. Banyak. Sebenarnya contoh kenapa sih money game itu berbahaya? Jadi misalnya begini, mereka 1:5 misalnya ya. Iya. Maksudnya 1:5 bagaimana? Untuk membayar bonus satu orang diperlukan orang keanggotaan 5 Lima orang. orang. Dana Iya. 5 jadi seperti itu. Iya, jadi misalnya untuk join misalnya 1 Iya. juta. Untuk dapat bonus kalau ngerekrut orang dapat 4.800.000. Iya. Itu kan uangnya didapat dari 5 orang yang bergabung. Betul. Betul. Ya, kemudian 5 orang ini untuk dapat bonus ya perlu 25 orang. Iya. 25 orang untuk bonus 125. 25. Suatu saat